kematian di kayu salib itu menjadi pemahaman rohani buat kita bahwa dia mati di sana bukan karena pelanggaran dosanya, tapi karena pelanggaran dosa kita. Ya, supaya kita tidak terhukum, kita tidak binasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang dari Taman Doa, ya, Hati Tersuci Maria, Pantai Indah Kapuk 2. Kami menyapa Anda apabila saudara main ke daerah Pik 2. Ini merupakan suatu destinasi yang wajib Anda kunjungi karena suasananya sangat indah sekali. Ini berkaitan dengan Jumat Agung. Semua gereja dan semua umat percaya itu memperingati hari kematian Yesus pada Jumat Agung ini. Dan sekalipun banyak gereja, banyak orang percaya merayakan atau memperingati hari kematian, namun tidak sedikit juga orang-orang yang beribadah pada hari kematian Jumat Agung belum memahami, ya, atau mungkin sedikit memahami mengapa dia beribadah pada Jumat Agung dan apa makna daripada kematian Yesus bagi hidup kita. Saya akan bacakan 3 ayat buat kita untuk kita mengerti secara sepintas makna daripada kematian Yesus yang kita rayakan pada Jumat Agung. Yang pertama, kematian Yesus itu berarti dia berkorban buat kita. Dalam Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Istilah korban itu berangkat dari kisah-kisah spiritual orang-orang Ibrani, orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama. Dan karena mereka penuh dengan pelanggaran dan dosa, mereka kurang layak di hadapan Tuhan. Dan untuk itu mereka perlu membawa korban dengan mengorbankan binatang yang telah ditentukan dan harus baik, ya, harus sehat, ada ukurannya, ada umurnya, sehingga nanti itu diperiksa oleh imam, dan ketika itu dikorbankan, maka itu menjadi jaminan orang yang datang kepada Tuhan itu layak di hadapan Tuhan. Berkaitan dengan korban Yesus di kayu salib, Alkitab katakan ketika dia menjadi korban buat kita, itu kita menjadi orang yang dibenarkan. Bahkan dalam ayat ini katakan kita menjadi orang yang dikuduskan. Tidak ada orang yang bisa hidup benar, hidup kudus di mata Tuhan kalau tidak ada korban yang ada dalam hidupnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sebagai orang percaya, jaminan daripada kebenaran saudara, kekudusan saudara bukan diri saudara, tapi karya Yesus dalam kematiannya sebagai korban. Dan ketika dia mati, dia menjadi korban buat kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, dilayakkan, dan dikuduskan oleh Tuhan. Berangkat dari kebenaran ini Bapak Ibu, setiap kali Anda datang beribadah, berdoa kepada Tuhan, maka sadarilah Yesus telah mati buat saudara, dan dia telah berkorban buat saudara, dan itu menjadi berkat buat saudara. Anda layak, Anda dikuduskan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yang kedua, kematian Yesus itu menggantikan kita Bapak Ibu. Menggantikan kita. Setiap yang bersalah Bapak Ibu pasti harus dihukum. Tidak ada orang atau pihak manapun yang tidak bersalah luput dari hukum. Dan dampak daripada hukum itu menyakitkan sekali. Dan tidak ada kesalahan yang hukumannya itu berakhir pada kematian selain dosa Bapak Ibu. Dan Tuhan datang dalam momen seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, ketika kita berdosa, kata Alkitab, Ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Jadi kematian Yesus, kematian di kayu salib itu menjadi pemahaman rohani buat kita bahwa dia mati di sana bukan karena pelanggaran dosanya, tapi karena pelanggaran dosa kita. Ya, supaya kita tidak terhukum, kita tidak binasa. Puji Tuhan Bapak Ibu.
Dengan kematian Yesus kita mendapatkan jaminan bahwa hukuman tidak lagi ditimpakan kepada kita. Dengan kematian Yesus kita mendapatkan jaminan bahwa kita tidak lagi menjadi pihak yang tertuduh, terhukum di waktu yang akan datang. Tapi semua bentuk hukuman, tuduhan yang berangkat dari dosa kita, pelanggaran kita telah digantikan oleh Yesus. Dan kita menjadi orang yang bebas. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang luput dari hukuman. Terima kasih kepada karya kematian Yesus karena dia mati menggantikan kita. Yang ketiga, kematian Yesus itu menebus kita, Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 1:30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya lanjutkan 1 Petrus 1:19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kematian Yesus yang terakhir itu adalah menebus kita. Bapak Ibu, ketika orang jatuh dalam dosa, terikat oleh dosa, maka dia menjadi tawanan dosa. Dan untuk melepaskan orang dari sebuah tawanan, dia perlu ditebus, Bapak Ibu. Dan tidak ada yang bisa menebus orang dari dosa selain daripada korban Yesus, daripada kematian Yesus. Kematian korban Yesus satu-satunya jaminan, ya, satu-satunya jaminan untuk kita bisa ditebus dari dosa dan kita ditembus dengan darah yang mahal. Jadi setiap kali Anda datang beribadah Jumat Agung hari kematian, maka engkau harus sadar kematian Yesus di Jumat Agung itu berarti Yesus berkorban buat saudara agar apa? Agar Anda dikuduskan. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib pada Jumat Agung itu menggantikan kita supaya kita jangan terhukum. Yang ketiga, ketika Yesus mati di kayu salib pada Jumat Agung dikatakan ia menebus kita, ya, membayar kita dari dosa, dari hukuman, dari kematian dengan darah yang mahal, dan itu lunas. Selamat mengikuti dan memperingati Jumat Agung. Kiranya Tuhan menjadi jaminan buat kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.